Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Kartika akan menjelaskan sedikit tentang cara mencari pecahan senilai menggunakan perkalian. Nah, jika tadi pada video YouTube yang sudah kalian simak sebelumnya, pecahan senilai dapat dicari menggunakan gambar atau garis bilangan atau juga perkalian. Nah, di sini Bu Kartika akan menjelaskan lebih dalam cara mencari pecahan senilai menggunakan perkalian. Kalian bisa simak juga pada buku LKS halaman 6 sampai dengan 9 atau buku paket matematika kalian halaman 11 sampai dengan halaman 14. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya cara mencari pecahan senilai menggunakan perkalian. Jadi misalkan di sini ada pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 ini kita akan cari pecahan senilainya dengan menggunakan perkalian. Caranya adalah kita mengalikan bilangan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama ya. Jadi misalkan angka 1 atau pembilangnya kita kalikan 2, maka angka 2 sebagai penyebut kita juga harus kalikan dengan 2 ya. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Misalkan seperti ini, 1/2, kita tulis lagi 1/2 kita kalikan dengan 2/2. Nah, kenapa kok dikalikan dengan 2? Karena jika kita kalikan 1, angkanya nanti sama, pecahannya tetap 1/2. Maka kita kalikan dengan angka terkecil setelah 1, yaitu 2. Nah, 1 dikalikan 2, 2-nya juga harus dikalikan 2. Jadi 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 2 adalah 4 ya. Nah, ketemulah 2/4. Jadi, pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Kemudian kita bisa kalikan lagi nih, kita cari lagi berapa pecahan yang senilai dengan 1/2. Kita kalikan lagi, kita naikkan angkanya, 1/2 kita kalikan dengan berapa? 3 ya. Nah, 3/3 seperti ini. Jadi kalau atas dikali 3, bawah juga harus dikalikan 3 ya. Oke, 1 dikali 3 jawabannya 3. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Nah, seperti ini. Jadi, pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 3/6. Nah, Bu, apakah 2/4 juga senilai dengan 3/6? Ya, 2/4 itu juga senilai dengan 3/6. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. 1/2 bisa nggak dikalikan lagi dengan angka yang lain? Bisa, kita kalikan misalkan dengan 4. Nah, 4 seperti ini. Oke, 1 kali 4 adalah 4. Kemudian 2 dikali 4 adalah 8. Nah, ketemulah 4/8. Jadi, pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan juga 4/8 adalah pecahan senilai. Kalian bisa buka juga di LKS kalian. Nah, di sini. Nah, ini ya kan? 1/2 itu senilai dengan 2/4, 3/6, 4/8, dan juga 5/10. Yang 5/10 belum Bu Kartika tuliskan ya. Nah, 5/10 ini dikali dengan 5. Atas dikali 5 atau pembilang dikali 5, penyebutnya juga dikalikan 5. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian bisa mencari pecahan senilai, sekarang kalian akan mencari penyederhanaan pecahan atau menyederhanakan sebuah pecahan. Misalkan di sini ada pecahan 8/10. Kita akan sederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil ya. Jadi menyederhanakan pecahan itu adalah membuat pecahan lebih kecil atau lebih sedikit. Nah, kalian kalau mencari pecahan senilai dikali, caranya kalau ini untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus membagi pecahan tersebut. Nah, cara membaginya bagaimana? Cara membaginya apabila pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Jadi sama saja dengan mencari pecahan senilai ya. Hanya saja ini dibagi jadinya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Oke, kita langsung cari saja untuk sebentuk sederhana dari 8/10 adalah bagaimana caranya? Kita cari kira-kira angka berapa yang bisa dibagi 8 dan juga bisa dibagi 10. Jadi sama-sama bisa dibagi kedua bilangan ini ya. Bisa dibagi pembilang dan juga bisa dibagi penyebut dengan angka yang sama. Oke, kira-kira untuk angka yang paling sederhana atau angka yang paling kecil adalah 2 ya. Jadi 8/10 ini sama-sama bisa dibagi dengan 2. Misalkan seperti ini. Nah, oke, coba ya. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, ketemulah 4/5. Jadi bentuk sederhana dari 8/10 adalah
4/5. Kemudian 4/5 ini apakah bisa disederhanakan lagi? Jawabannya adalah tidak, karena 4 itu bisa dibagi dengan 2 ya, yang terkecil misalkan 2, sementara 5 tidak bisa dibagi 2. Nah, jadi bilangan 4/5 ini sudah bentuk paling sederhana dari pecahan 8/10. Jadi cara menyederhanakan itu pembilang dibagi dengan penyebut dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama seperti itu. Oke, coba Bu Kartika berikan contoh lain. Misalkan 8/6. Bisa nggak disederhanakan? Tentu saja bisa. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3 misalkan, 8 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, tapi 6 bisa. Nah, tetap tidak boleh. Jadi harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Oke, jadi 8/6 ini bisa kita bagi dengan 2 lagi ya. Jadi 8/6 kita bagi dengan 2. Seperti ini. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Jadi bentuk sederhana dari 8/6 adalah 4/3. Seperti itu anak-anak. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik dan penjelasan dari Bu Kartika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.